Harusnya dari tadi aja di-record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita bersama lagi di sore ini di pertemuan ke-11 pakai Zoom meeting ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membangun model 2, yaitu regresi nonlinear dan klasifikasi, lanjutan dari pertemuan kemarin yang akan disampaikan oleh Ibu Mardia Hayati, STMKOM. Sebelum memulai pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan sore ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan materinya. Kepada Ibu Mardia, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin sapa-sapa aja dulu ya. Mbak Indri, selamat sore. Cek-cek. Oke, lewat chat. Terus, nggak bisa mic-nya, Mbak? Mic-nya bisa di open mic, di unmute. Kemudian Mbak Mutmainah. Iya, Bu. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, Mbak Mutmainah ini di mana ya? Saya kok lupa terus nih. Di Lombok, Bu. Oh, di Lombok Rumahnya. ya. Aduh, rumahnya di Lombok. Terus? Ya, sekolahnya di UNS, Bu. Solo ya? Ya, Solo. Sekarang lagi di rumah. Di Lombok berarti? Iya. Berarti perkuliahan masih online semua ya? Masih online. Masih. Oke, semangat. Berapa SKS padahal semester ini ambil? Semester ini 22. 22. Terus terkonversi, yang ini ya, terkonversi ya? Belum tahu sih, Bu. Soalnya kemarin udah ngehubungi, terus belum menghubungi tim rekognisinya Prodi itu. Bisa atau enggaknya. Masalahnya ini kemarin cukup buru-buru juga sih sepertinya dari pusat ya. Iya. Jadi belum ada dealan dari Prodi mungkin ya berapa SKS yang diakui gitu. Berarti Mbak Mutmainah berarti udah berapa ini di Lombok? Udah selama ini iya dari awal pandemi pulangnya. Dari awal pandemi ya, udah 2 tahun, hampir 2 tahun nggak ketemu temennya ya. Padahal kuliah di Solo ke Jawa ibaratnya pingin punya banyak temen, malah balik lagi ke asal ya. Enggak sih, soalnya dulu SMA, SMP di Klaten soalnya tuh. Oh gitu. Pondok. Di pondok. Oke, berarti sudah nggak asing lagi ya di Jawa ya? Iya, udah nggak asing. Dari Klaten, Jogja, berarti kan juga udah sering ke Jogja juga berarti? Iya. Oke. Ya, moga-moga kampus sepertinya sudah mulai beberapa membuka offline terbatas ya, termasuk di tempat saya juga di Amikom itu mulai setelah Meet ini membuka pertemuan tatap muka tapi terbatas, cuman beberapa prodi, kemudian juga tidak semua mata kuliah gitu ya. Jadi memang diprioritaskan untuk yang domisili di Jogja atau memang sudah berada di Jogja. Di UNS gimana? Sudah mulai? Sama hibrid juga, ada yang di sana juga ada yang matkulnya emang offline, itu ada beberapa, tapi semakin kesini semua online lagi sih. Oh ya, iya sih susah ditebak juga kondisinya ya. Jadi udah melandai, nanti ada kasus lagi. Tak terasa ternyata sudah hampir 2 tahun gitu. Oke, Mbak Mutmainah, terus sama Mbak Laili, ini cewek semua deh. Lah, langsung live ini Mbak Laili apa keluar ini ya, sinyalnya mungkin ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Oh, di chat ada siapa nih? Oh, Mbak Indriana ya. Mic-nya bermasalah. Oke, nggak apa-apa ya. Itu tadi pembuka ya, biar kalian nggak terlalu membosankan. Artinya ini kan cukup padat ya. Kita seminggu 4 kali. Ini minggu keempat ya Mas Adi ya,
kurang 2 minggu lagi. Oke, tetap semangat deh. Ya, baik, langsung aja ya. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Oke, baik, kita mulai pertemuan hari ini pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 kita agak santai aja ya hari ini ya. Silahkan nanti kalau ada yang bertanya terkait materi tidak perlu harus materi ini gitu ya, karena memang butuh waktu untuk memahaminya. Terutama sekarang kita sudah masuk ke hal-hal yang sangat teknis. Jadi kalaupun dipelajari, apalagi kalian misalnya belum pernah mempelajarinya, pasti sedikit membingungkan, karena saya baca juga di slide-nya banyak sih sebenarnya slide, cuman banyak juga yang dibahas gitu, banyak juga yang akan kita bahas. Jadi ada yang lengkap, ada yang banyak beberapa slide yang masih belum sempurna seperti itu. Maksudnya masih banyak yang harus dijelaskan seperti itu ya. Jadi ini perlu pemahaman. Tidak bisa langsung ketika saya menyampaikan materi langsung ngerti gitu ya. Jadi memang harus butuh dibaca ulang, disimak lagi seperti itu ya. Jadi terkait beberapa pertanyaan, misalnya kita nanti diskusi, silahkan bertanya, tidak harus materi yang hari ini, bisa materi-materi yang lain, atau mungkin mau share materi-materi yang hubungannya dengan data scientist ya, dengan AI di luar sana. Nah itu boleh kita diskusikan, atau mungkin Anda punya project di perkuliahan yang ada hubungannya dengan materi ini juga boleh didiskusikan. Jadi tidak melulu harus pertemuan hari ini gitu, enggak ya. Oke, baik. Materi kita hari ini judulnya sama ya, masih membangun model. Ya, ini bagian yang kedua, karena hari ini adalah minggu kedua ya di setiap minggunya. Hari ini kalau kemarin kita regresi linear ya, kalau sekarang kita regresi non-linear dan juga membahas beberapa algoritma klasifikasi ya. Oke. Oh ya, sih belum ini ya. Oke, baik. Ini langsung aja. Oke, ini sama ya sama yang kemarin. Nah, ini juga kita posisinya masih di sini. Di tengah-tengah ya. Ya, hampir selesai. Ini udah minggu keempat ya. Masih mengenai modeling. Ini, oke. Seperti biasa, ini referensi yang akan kita gunakan ya. Yang kita gunakan, Anda bisa menggunakan ini. Oke, baik. Kita masuk ke materi regresi non-linear. Di mana pertemuan kemarin kita mempelajari tentang regresi linear. Jadi regresi ini adalah digunakan sebagai prediksi ya, untuk memberikan nilai prediksi di masa yang akan datang ya. Artinya regresi ini goalnya adalah berupa bilangan kontinu ya. Jadi ini bisa dihitung misalnya seperti itu ya. Itu regresi. Kemudian kemarin regresi linear dalam persamaan regresi ya. Jadi ada persamaan di sana Y sama dengan A plus BX gitu, di mana hasil dari visualisasinya itu adalah divisualisasikan melalui sumbu X dan sumbu Y, di mana ada garis lurus di situ. Nah, itu linear ya. Kemarin ada linear sederhana, kemudian ada juga linear jamak, di mana linear sederhana itu menggunakan prediktor hanya satu, yaitu nilai X-nya cuma satu. Kemudian yang jamak itu prediktornya itu lebih dari satu. Jadi ada X1 sampai X2 sampai Xn ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang nonlinear ya. Mengapa regresi nonlinear itu diperlukan ya? Karena ya tidak semua data itu menunjukkan hubungan linear ya. Jadi kemarin ada di slide itu gambar-gambar ya. Gambar-gambar di mana dari visualisasi tersebut kita bisa melihat, oh ini pantasnya linear ini dan tidak ya. Nah, contohnya seperti gambar samping ini.
Tidak setiap data menunjukkan hubungan linier. Jadi yang merah-merah itu adalah datanya. Nah, itu kan bukan garis lurus ya, tapi melengkung ya. Sehingga kalau misalnya ada data semacam ini yang tidak berupa garis lurus, data-datanya misalnya tersebar tetapi tidak membentuk garis lurus ya. Kalau dipaksakan dengan hubungan linier ya, itu akan menimbulkan error yang sangat besar. Jadi ini adalah data aktualnya, yang merah-merah ini adalah data aktual yang berada di garis persamaan linearnya, ini adalah prediksinya. Jadi kalau misalnya ada data seperti ini, kita paksakan menggunakan regresi linier, maka akan menimbulkan error yang cukup besar. Karena apa? Jauh ya, misalnya di sini nih, jauh sekali antara data aktual dengan data prediksi. Nah, jadi kalau ini dipaksakan, ya ini akan errornya semakin tinggi ya. Kemudian misalnya ini kebetulan aja ya, ini ada satu garis yang dekat, ya ini pasti prediksinya hampir tepat ya. Hampir tepat, kalaupun terjadi error, errornya sedikit karena jaraknya dekat dengan garisnya. Tapi kalau yang berada di sini, ini sangat jauh ya, sehingga ini tidak tepat kalau kita menggunakan regresi linier. Nah, kemudian yang bawah, karena ini tidak tepat, akhirnya kita menggunakan yang namanya non-linear. Harapannya dengan non-linear adalah errornya bisa diperkecil ya, atau bahkan tidak ada, tapi kayaknya nggak mungkin, pasti ada error walaupun kecil sekali. Nah, kita mengikuti ya model ini model akan membuat sebuah garis yang agak melengkung ya, melengkung ya ini ya. Jadi non-linear ini cirinya melengkung ya. Jadi ini harapannya mempunyai error yang lebih kecil karena data-data aktualnya itu berdekatan dengan garis prediksinya. Ya, seperti itu. Nah, karena ini melengkung, maka di sini rumusnya adalah dikuadratkan ya, seperti itu. Jadi theta 1, theta 2 x kuadrat ya. Maksudnya x-nya itu nanti bisa bernilai 1, 2, 3 dan sebagainya. Sehingga garisnya melengkung seperti itu. Ini adalah beberapa tipe regresi ya. Ada linear regresi ya, ini adalah bentuk garis lurus. Kemudian ada kuadratik atau parabolik ya. Ini kalau ini seperti ini ya. Kemudian ada cubic regression ya. Nah, ini semua ya. Kalau ada yang melengkung-melengkung seperti ini, itu berarti non linear. Kemudian ada regresi polinomial. Ini adalah beberapa bentuk data yang berbentuk kurva yang dapat dimodelkan regresi linear. Jadi dari beberapa sumber yang saya baca, regresi polinomial ini ada beberapa peneliti yang mengatakan polinomial ini adalah regresi linear, tapi ada juga polinomial ini adalah regresi non-linear ya. Ada beberapa seperti itu ya, tapi di sini juga tidak, di sini dimodelkan dengan regresi linear ya, di sini dengan regresi linear, tetapi karena itu berbentuk lengkungan ya, ini melengkung seperti ini, maka itu dikuadratkan nilainya. Kalau kemarin kan linear sederhana kan tidak dikuadratkan ya, ini dikuadratkan, jadi seperti itu. Model regresi polinomial dapat ditransformasikan menjadi model regresi linear ya, dapat diselesaikan dengan least square dengan regresi linear parameter jamak seperti itu. Kemudian ini regresi non-linear, memodelkan hubungan tidak linear antara variabel tak bebas dengan himpunan variabel bebas ya. Tak bebas itu y-nya, kemudian himpunan bebasnya, independennya itu adalah x, yaitu data-data yang merah ini ya. Y hat berupa fungsi nonlinear dari parameter theta dan fitur x ya. Y hat ini karena ini nonlinear maka tadi dikuadratkan ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi
karena rumusnya ini ada kuadrat ya, jadi melengkung, makanya dikatakan regresi non-linear. Regresi linear atau non-linear. Ini adalah sebuah keputusan kapan kita menggunakan linear, kapan kita menggunakan non-linear. Ya, caranya adalah apakah sebelum kita memutuskan apakah linear dan linear, kita temukan dulu nih dari pengamatan visual ya atas data visualisasinya. Jadi kemudian pengamatan akurasi hasil pemodelan. Jadi begini, kalau kita menghadapi sebuah permasalahan atau sebuah kasus, jangan langsung tiba-tiba kita menggunakan regresi linear atau menggunakan non-linear. Lihat dulu ya, jangan seperti itu, tetapi dilihat dulu, visualisasikan dulu data yang kita punya. Ya. Jadi cara untuk membedakan data apabila visualisasi mengindikasikan non-linear kalau itu tadi tidak berupa garis lurus ya. Kita bisa menggunakan regresi polinomial, kemudian regresi non-linear, kemudian transformasi dari non-linear menjadi linear ya. Ini tidak akan kita bahas sepertinya di sini. Kemudian selanjutnya adalah support vector regression ya. Ini kalau saya baca-baca dari yang sudah SPR ini, kalau misalnya pengamatan kita ya bukan linear, kemudian kita menggunakan non-linear, setelah non-linear ternyata modelnya tidak fit juga ya, tidak fit, akhirnya kita menggunakan pendekatan yang namanya SPR. Ini merupakan maksudnya perbaikan dari algoritma regresi sebelumnya ya, seperti itu. Jadi di sini SPR memberikan fleksibilitas untuk menentukan seberapa besar kesalahan yang dapat diterima ya, yang dapat diterima dalam sebuah model seperti itu. Jadi tadi seperti yang saya bilang, SPR ini adalah perbaikan dari metode sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita tadi memvisualisasikan, pertama kita pakai misalnya linear, tapi ternyata oh ini non linear. Nanti non linear ini nanti kita pakai polinomial atau tidak. Nah ternyata kurang fit modelnya, kita menggunakan SPR. Ini lebih fleksibel ya. Jadi akan menemukan garis yang sesuai ya, akan garis yang sesuai seperti itu. Ini untuk SPR, ini sepertinya tidak juga dibahas di sini terlalu jauh ya. Ini cuma gambar-gambar aja. Saya juga khawatir menjelaskan kalau misalnya ini penjelasannya saya salah karena di sini cuma ada gambar seperti itu ya. Jadi di SPR ini untuk meminimalkan ya kesalahan, dia akan menemukan garis yang sesuai atau hyperlane, garis pemisah ya. Di sini garis pemisah ya. Garis pemisah. Jadi ini ada misalnya dua kelas ya, misal di sini ini kelas yang pertama, ini kelas yang kedua. Kemudian data berada di tersebar di sini. Nah, ini dipisahkan secara tegas oleh hyperlane dalam rangka agar tidak abu-abu. Ketika ada data yang baru, ini sebenarnya masuk ke kelas yang pertama atau yang kedua. Sehingga kalau hyperlane-nya ini di tengah, ya mau bagi dua ini, kalau misalnya ada data yang di antara ini, ya ini cukup abu-abu ini. Mau ke kelas yang kedua apa yang ke satu. Nah, seperti itu. Jadi fungsi hyperlane mengoptimalkan itu tadi, meminimalkan kesalahan seperti itu. Ini untuk grid search-nya. Ini nggak usah saya jelaskan ya. Kita langsung ke matrik evaluasi aja. Nah, error. Kemarin sempat dibahas sedikit ya tentang error. Dalam sebuah prediksi tentu saja kita mengalami yang namanya error. Oh ini kok tekan ya, sebentar.
Kadang nge-close sendiri loh, minimize sendiri. Nah, meminimalkan error. Jadi matrik yang paling sering digunakan dalam error tadi ada MAE, kemudian MSE, RMSE ya. Sebagaimana dilihat pada gambar. Jadi kemarin ini rumusnya ya. Jadi nilai error itu didapatkan dari hasil prediknya dikurangi dari nilai rata-rata prediknya. Jadi ini aktualnya ya, kemudian dikurangi dari nilai rata-ratanya. Jadi ketemu errornya ya. Kemarin kayaknya ini sudah ada slide-nya untuk menghitung error ya. Nah, di sini error dari model, misalnya ada sebuah visualisasi seperti ini. Ini adalah persamaan regresinya, misalnya kita mengulang regresi di sini. Kemudian yang titik-titik ini adalah data aktualnya. Yang berada di dalam garis ini adalah prediknya. Jadi error di sini adalah seberapa jauh data aktual ya terhadap prediknya. Ini kan cukup jauh ya. Jadi semakin melekat di sini, berarti semakin dekat ya atau tumpang tindih dengan garis ini, maka itu semakin tepat. Tapi kalau menjauh ya berarti errornya justru pasti akan semakin besar ya. Garis refleksi tersebut memuat nilai prediksi ya, sedangkan titik-titik biru yang ada adalah nilai aktualnya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai visualisasi seperti ini, yang bagus itu di bagian bawah sini ya. Datanya ngumpul dan dekat dengan garis ya, dekat dengan garis ya. Artinya nilai prediksi mendekati nilai aktual. Tapi yang di atas ini itu sudah semakin menjauh, apalagi yang ini nih. Ya, ini kalau ini data pencilan ini jauh sekali ya. Ini rumus-rumusnya MAE, MSE, RMSE. Ya, jadi kita tinggal masukin aja sih sebenarnya di sini ya untuk perhitungannya. Y ini adalah nilai prediknya, kemudian Y hat ini adalah nilai rata-rata prediknya ya, seperti itu ya. Menggunakan MSE jika ya sebenarnya ini banyak ya, banyak model dari error. Tapi yang paling banyak digunakan ya sesuai juga dengan kasus-kasusnya ya. Menggunakan MSE jika nilainya tidak terlalu besar atau menggunakan MAE jika tidak ingin menghukum kesalahan prediksi yang besar. Jadi kalau misalnya kesalahan prediksinya itu ada toleransi ya, ada toleransi. Artinya jika kita tidak ingin misalnya toleransi kita itu untuk kesalahan itu sangat besar, maka gunakan MAE, misalnya seperti itu. Contohnya untuk kasus-kasus memprediksi hal-hal di bidang kesehatan. Itu kan di bidang kesehatan itu sedikit saja terjadi error, itu kan akan berakibat fatal ya, akan berakibat fatal. Dan itu model errornya harus benar-benar rizik gitu ya. R-square dan adjust R-square lebih baik digunakan untuk menjelaskan kesesuaian model. Harus selalu ada keseimbangan karena R2 sangat rendah berarti modelnya underfitting, sedangkan R2 sangat tinggi berarti model overfitting ya. Seperti itu. Oh, ini langsung di lab pakai hand on ya ini ya. Oke, saya jelaskan lagi untuk teorinya ya nanti. Untuk hand-ons-nya dengan Mas Adi. Ini suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih ya. Saya cek berapa orang ini. Oh, nambah. Jadi 8, jadi 6 ya. Oke. Tambah, alhamdulillah tambah ya. Klasifikasi. Sama-sama supervised learning. Sama-sama supervised learning dengan regresi. Tapi yang regresi itu adalah goalnya adalah data kontinu, sedangkan klasifikasi goalnya adalah data apa namanya? Aduh, apa namanya lupa saya Mas Adi. Klasifikasi data kategorikal ya. Mau ngomong gitu aja susahnya. Data kategorikal yang diprediksi ya.
Ini outline-nya untuk membangun model klasifikasi. Ada beberapa algoritma yang kita gunakan, KNN, Decision Tree, Naive Bayes, dan SPM. Kemudian ada juga metrik performance klasifikasi ya di situ. Ini algoritma dasar ya. Oke, contohnya, sorry. Nah, yang pertama adalah KNN, K-nearest neighbor classifier ya. Algoritmanya adalah diawali dengan menentukan nilai K ya. Menentukan nilai K. Oke, sebentar ya. Sebentar, wait. Saya ada trouble sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. KNN ya, maaf ya. Keinterrupt sedikit. Maklum di rumah jadi banyak noise ya. Pertama kali yang kita lakukan adalah menentukan nilai K ya, jumlah tetangga. Kemudian kita menghitung jarak antara data yang baru terhadap semua training data. Nah, di sini misalnya ada dua kelas di sini ya, ada kelas positif dan kelas negatif. Kemudian ada data baru, taruhlah di sini X ya. Kita di sini ingin menentukan mengidentifikasi ya bagaimana sebuah data ini bisa memprediksi ya data baru nanti prediksinya apa. Nah, itu berdasarkan bisa berdasarkan jarak ya. Jadi kita hitung nanti jaraknya antara data baru dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Nah, tetangga yang ada di sekitarnya itu jarak terdekatnya yang paling dekat berarti kan yang paling kecil nilainya, itulah yang akan kita ambil ya. Contohnya lagi di sini misalnya terdapat 4 data latih P1 sampai dengan P4 ya. Kemudian data ini memiliki 2 atribut yaitu X1 yaitu acid durability dan juga X2 atau strength. Saya nggak tahu ini mungkin mengklasifikasi apa nih ya. Kemudian klasifikasi yang goalnya yang akan dihasilkan tadi klasifikasi adalah menghasilkan goal dengan data kategorikal ya, yaitu kelas bad dan kelas good. Diperlukan klasifikasi untuk menentukan kelas data uji. Nah, di sini P5 ini adalah sebagai data uji ya. P1 sampai P4 itu adalah data trainingnya, kemudian P5 itu adalah data ujinya. Untuk memprediksi kira-kira kalau misalnya terdapat data X1 itu 3 dan X2 itu 7, maka prediksinya apa? Kelasnya apa? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan KNN tadi kan berarti kita harus menentukan nilai K dulu ya. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah menentukan nilai K. Ya, menentukan nilai K dalam hal ini misalnya sebenarnya tidak ada aturan baku ketika kita mau menentukan nilai K ya, atau nilai jumlah tetangga ya. Tetapi
di beberapa literatur yang menyebutkan misalnya jika terdapat 2 buah kelas atau genap ya, 2, 4, 6 misalnya seperti itu, genap lah ya. Terdapat kelas genap, maka mestinya nilai K itu adalah ganjil. Kenapa demikian? Logikanya begini. Misalnya K itu misalnya juga genap ya. Tadi ini kan kelasnya ada 2 ya, ada 2. Tadi sarannya maka K itu harus ganjil ya, jumlah K harus ganjil. Logikanya begini, kalau misalnya jumlah K itu juga genap, yaitu 4, taruhlah 4, maka akan ada kemungkinan hasil yaitu 2 kelas good dan 2 kelas bad. Ya, tapi kan kalau jika nilai ganjil otomatis akan ada hasil yang lebih banyak dan lebih sedikit. Ya, kenapa kita menggunakan kalau kelasnya itu genap, maka lebih baik kita menggunakan jumlah K-nya itu adalah ganjil. Nah, di sini kita gunakan K-nya adalah 3 ya. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah hitung jarak. Jaraknya berdasarkan di sini Euclidean distance ya. Jadi dari P5 yang mau kita prediksi tadi kita hitung jaraknya. Rumusnya akar dari ini rumus Euclidean distance ya, dari rata-ratanya 7 minus 3 ya, itu rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan ya, 7 minus 7. Kemudian lagi itu untuk P1, kemudian untuk P2 7 minus 3, kemudian 4 minus 7 ya. Selanjutnya sampai P4. Nah, hasilnya ada P1 itu jaraknya 4, P2 itu adalah 5 ya. P3 itu 3, P4 itu 3,6 ya. Seperti itu. Nah, kita ambil sejumlah K data terdekat, tentukan data baru tersebut. Nah, tadi kan kita menentukan jumlah tetangganya adalah 3 ya, jumlah tetangganya 3. Nah, yang terdekat, yang paling dekat kan berarti yang paling kecil ya. 3, 3, 6 sama 4 kan kecil dibanding 5 kan gitu ya. 3 terdekat. Nah, 3 terdekat kemudian 3 terdekat itu menghasilkan 2 masuk ke kelas good, 1 masuk ke kelas bad, sehingga 3,7 itu masuknya ke kelas good. Nah, 2 sama 1 kan menang yang 2 ya, good ya. Nah, ini jadi prediksinya jika ada nilai X1 itu 3, X2 itu 7, maka prediknya adalah good. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan dari KNN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada? Oke, ya. Kelebihan dan kekurangan KNN classifier. Cocok untuk data numerik, ya. Ya, cocok untuk data numerik karena ya atributnya bisa dihitung ya, jaraknya ya, jarak Euclidean-nya kan bisa dihitung ya. Kemudian mudah dipahami dan diimplementasikan. KNN merupakan lazy learner, tidak membangun model secara eksplisit, artinya dia berdasarkan data yang ada. Jadi kita tidak membangun model, oh harus begini gitu ya. Kita statement dari awal, yang kita statement dari awal cuman K-nya aja ya, jumlah K-nya, jumlah tetangganya saja ya. Kelemahannya, penentuan label atau kelas data baru membutuhkan komputasi cost yang cukup tinggi ya. Artinya kan menghitung. Setiap ada data baru kan dia akan menghitung. Kita sudah menentukan nilai K-nya, kemudian kita akan selalu menghitung jarak terdekat ketika ada data baru. Jadi ada data baru 1 ngitung. Misalnya jarak terdekatnya ada 5, berarti kan kita harus menghitung sejumlah 5 kali itu jarak Euclidean-nya ya, yang terdekat diambil. Semuanya dihitung ya, dari sekian itu dihitung, kemudian diambil yang 5 terdekat atau 3 terdekat, misalnya seperti itu. Jadi itu komputasinya ya cukup tinggi ya, cukup kompleks ya,
seperti itu. Perlu menentukan K yang sesuai, tapi harus ini juga, harus kita lihat ya. Jika K terlalu kecil, sensitif terhadap noise. Jika K terlalu besar, nearest neighbor mungkin mencakup data kelas yang lain. Maksudnya gini, jika tetangganya itu terlalu sedikit, ya, berarti kan jaraknya pasti yang ada di dalam lingkaran itu, ya, bisa jadi diisi oleh tetangga-tetangga yang lain. Jadi noise-nya banyak ya. Tapi kebalikannya kalau misalnya K-nya itu terlalu besar ya, terlalu banyak tetangganya, bisa jadi nanti mencakup tetangga yang lain yang tidak dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi memang gampang-gampang susah ya menentukan nilai K ini. Tapi ada algoritmanya untuk mereduksi ini. Ini untuk hand-on-nya. Jadi teman-teman nanti rekan-rekan sebenarnya kalau perhitungan mungkin yang cukup rumit tadi ya, itu sudah ada library-nya, kita tinggal panggil gitu, tapi paling tidak rekan-rekan sudah memahami cara kerja ya, secara umum cara kerja dari algoritma machine learning itu seperti apa, khususnya untuk klasifikasi. Jadi kita tinggal import ya K-neighbor classifier-nya, kemudian kita lakukan pemodelan knn.fit, ada X-trend dan Y-trend, kemudian hasilnya kita masukkan ke YPRED ya untuk melakukan testing ya, testing dari model yang sudah kita ciptakan tadi. Nanti ada akurasinya. Nah, ini 0,97, berarti 97% ya. Akurasinya cukup tinggi seperti itu ya. Ini hand-on-nya. Kemudian selanjutnya adalah decision tree. Decision tree itu merupakan algoritma classifier yang dia berbentuk pohon keputusan ya dari data latih yang ada ya. Output dari pohon keputusan ini itu berupa rule, aturan. Rule tersebut digunakan untuk klasifikasi. Jadi nanti di sini yang paling atas disebut dengan root node, paling atas root ya. Kemudian bawahnya itu adalah internal node. Kemudian yang paling luar itu disebut dengan leaf node atau sisi daun lah ibaratnya ya. Kalau ada pohon, batang, ranting, daun ya yang paling ujung. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ini contoh. Kita melakukan GI, Gini Index atau impurity untuk atribut kebutuhan primer. Misalnya begini nih, ada 3X ya di sini, ada kebutuhan primer, ada sudah gajian, ada harga barang, kemudian ini adalah Y-nya. Y-nya, nilai prediknya ya, ini nilai prediknya. Kemudian misalnya kita mulai nih dengan kebutuhan primer dulu untuk X-nya. Kebutuhan primer misalnya situ cuma ada 2, apakah ini kebutuhan primer atau tidak. Kemudian putusannya apa? Yang membeli berapa orang? Ya, iya misalnya yang membeli. Kemudian yang tidak itu ada 3 ya. Kemudian yang tidak beli. Yang tidak beli kan ada 4 orang ya. Taruhlah ini satu baris ini berarti orang, ada 4 orang. Kemudian yang yaitu 2 dan tidak itu 1. Jadi kita bisa menghitung gini impurity-nya. Jadi rumusnya ini tadi ya. Rumusnya. Oh, ini tadi kelewat ya. Sorry. Kok langsung ke sini ya tadi? Ini ke sini harusnya slide ini dulu. Menghitung gini indeks untuk setiap atribut. Jadi untuk setiap atribut ini kita hitung ya. Kemudian menentukan root berdasarkan nilai J-root yang terkecil. Jadi ulangi langkah 1 sampai 2 untuk level berikutnya pada tree sehingga GI-nya sama dengan 0. Jadi yang paling kecil. Jadi diulang ya. Jadi sebenarnya gini indeks itu untuk menentukan ya. Kalau di decision tree itu kan pasti ada percabangan 2 ya. Makanya dikatakan biner. Tapi untuk menentukan mana X yang tepat dijadikan root, ya kita harus pilih dulu
caranya dengan menghitung GI, nanti GI yang paling kecil itu ya, itulah yang akan dijadikan rootnya. Nah, data latih terdiri dari 7 dan data terdiri dari 3 atribut. Terdapat 2 kelas, beli dan tidak beli ya. Ini tadi perhitungannya ya. Jadi perhitungannya sampai di akhir di rumusnya kita masukkan saja ya. Hasilnya 0,4 itu untuk yang kebutuhan primer. Kemudian untuk atribut sudah gajian ya, sudah gajian, apakah dia sudah gajian? Ya, nya itu yang membeli ada 3 ya, kemudian yang tidak beli, sorry ini gimana sih cara bacanya? Oh sorry, ini yang sudah gajian ya, tetapi dia tidak membeli ya, ini 0 seperti itu, 0,22. Nah selanjutnya ini terus ya, terus sampai atribut untuk harga barang. Apakah harga barang misalnya lebih kecil dari 9.500 ya, kita hitung terus ya seperti ini ya. Nah sampai akhirnya kita menemukan tadi yang paling kecil ya, 0,43, kemudian 0,22 sama 0,4. 0,22 itu sudah gajian ya. Sudah gajian berarti di sini penentuan rootnya, jadi kita harus menentukan rootnya dulu. Yang mana sih yang paling tepat ya, root yang akan kita gunakan dengan menghitung GI itu tadi. Nah, tadi dapatkan GI indeks untuk kebutuhan primer itu 0,44, sudah gajian 0,22, kemudian harga barang ini 0,34. Atribut yang terpilih adalah root yang sudah gajian. Jadi rootnya dimulai dari sana, baru nanti kita masuk ke node berikutnya ya, seperti itu ya. Nah, baru nanti masuk ke sini. Itu untuk decision tree-nya. Ini mohon maaf saya jelaskan cuma sedikit, sebenarnya ini banyak ya harusnya ya. Ini sebenarnya kalau untuk decision tree itu ada banyak sekali, ada C45, ada ID tree, ada information gains, kemudian ada juga chart ya. Nah, di situ perhitungan GI index itu diperlukan untuk menentukan root yang paling utama ya. Jadi kita dimulai dari mana nih? Nanti outputnya itu berupa aturan ya. Kemudian selanjutnya, ini add-on kelebihan dan kekurangan decision tree classifier. Pohon keputusan dapat memberikan penjelasan dari proses klasifikasi yang dilakukan berupa rule yang dihasilkan. Ini adalah kelebihannya karena dari decision tree penjelasan itu tadi itu kan menghasilkan sebuah rule atau aturan ya, dan itu bahasanya lebih enak diterjemahkan. Jadi ketika kita menghasilkan sebuah prediksi, kalau misalnya prediksinya itu yes atau prediksinya no, kita bisa menjelaskan kenapa ini yes. Kita bisa merunut ke decision tree, pohon-pohon node-nya tadi sampai dengan ke atas. Begitu juga dengan no, misalnya seperti itu. Beda ya kalau kita bekerja misalnya di deep learning, nanti mungkin ada pertemuan minggu depan ya di neural network. Tahu-tahu udah hasilnya seperti itu gitu ya. Misalnya untuk deteksi kanker, oh dia terdeteksi kanker. Tapi tidak bisa menjelaskan secara rinci kenapa itu bisa dilakukan deteksi itu. Jadi alasannya itu kurang bisa ya kalau deep learning, karena kita ibaratnya seperti ini loh, menguji deep learning itu nggak kelihatan ya, tapi kalau ini jelas ya. Jadi pohon keputusan itu dapat memberikan penjelasan dari proses klasifikasi dalam melakukan prediksi yang dihasilkan ya. Kemudian proses pembangunan pohon keputusan pada data numerik menjadi lebih rumit ya, karena menghitung juga ya, dan dapat memungkinkan terdapat informasi yang hilang. Pohon keputusan dapat tumbuh menjadi sangat kompleks pada data yang rumit. Jadi intinya sebenarnya semakin banyak data, ya semakin rumit ya.
contoh kita tadi sebelum-sebelumnya sudah mempelajari beberapa algoritma, intinya kembali lagi ke data ya. Datanya banyak, tentu saja datanya akan banyak variasi, tentu saja perhitungannya juga akan semakin kompleks ya. Jadi dibutuhkan algoritma-algoritma yang terbaru. Kemudian lanjut kita ke algoritma naive Bayes classifier. Ini saya izin untuk men-share materi saya ya, materi saya yang lain agar lebih jelas ya. Bukan berarti di sini kurang jelas, tapi ini cuma ada tiga slide ya, empat slide. Nah, saya punya slide yang menurut saya cukup rinci ya, jadi ada step by step-nya satu demi satu. Oke, ini saya stop dulu. Oke, saya share materi saya yang lain. Oke, masih on kah di sini kalian? Masih, Bu. Masih ya. Saya akan menjelaskan materi saya tentang naive Bayes, tapi menggunakan materi yang saya punya ya. Kalau tadi kan cuma 4 slide, kalau yang ini khusus naive Bayes itu hampir 20-an ya. Oke, saya jelaskan untuk naive Bayes dari mana nih saya mau mulai. Oke. Naive Bayes classifier atau NBC algorithm ya, ditemukan oleh Thomas Bayes. Ya, sebenarnya Theorem Bayes ini sudah ada dari abad ke-18, udah lama banget ya. Ini berdasarkan probabilitas atau peluang ya, peluang bersyarat. Jadi dinyatakan dengan ini rumusnya, di mana X ini adalah bukti, H ini adalah hipotesa ya. Oke, ini kita lewatin aja, nanti biar kalian nggak tambah bingung. Nanti banyak sekali notasi-notasinya. Jadi pada dasarnya adalah di naive Bayes namanya classifier ya untuk memprediksi dengan menggunakan teorema Bayes untuk klasifikasi data atau bagaimana melakukan estimasi probabilitas P X terhadap H ya untuk menentukan probabilitas bahwa tuple X berada dalam kelas C. Maksudnya PCX ya itu tadi ya, atau ini kelas H gitu ya. Namanya kelas itu kan masih kita prediksi, jadi hipotesa ya, dan akan dibuktikan. Jadi kadang di beberapa ada PCX, ada juga PHX ya. Saya nggak tahu di sini apa nih. Kalau di slide itu C ya, notasinya C. Oke, nggak apa-apa, sama aja ya. Nah, prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam naive Bayes adalah ini mau saya jelaskan satu persatu atau gimana nih, lumayan ini. Yang pertama, misalkan D adalah himpunan data latih, training set. Jadi setiap sampel data itu direpresentasikan dengan feature vektor, yaitu X1 sampai dengan XN ya, X prediktornya ya, dari beberapa sampel atribut. Kemudian cara kerjanya, diandaikan terdapat M kelasnya ada banyak C1 sampai CM ya, diberikan sebuah data sampel misalnya X yang tidak diketahui label kelasnya. Kemudian classifier akan memprediksi X tersebut ke dalam kelas yang memiliki probabilitas posterior tertinggi. Jadi misalnya begini, kelas atau Y ya yang kita miliki itu ada banyak. Kemudian ada sebuah data sampel, dalam hal ini adalah X. Kita nggak ngerti X ini nanti mau masuk ke kelas yang C1 kah, C2 kah, atau C yang lain. Sehingga kita bisa menghitung ya dengan memprediksi X masuk ke dalam kelas yang memiliki probabilitas posterior tertinggi. Ya, jadi misalnya kalau ada data latih ya, data latih yang sudah terlatih, misalnya ada data, kemudian hasil kelasnya begini ya, mestinya kalau misalnya ada data juga yang mirip probabilitasnya, ya pasti dia akan masuk ke kelas yang sama seperti itu. Kemudian akibat poin 2 itu tadi,
Naive Bayes akan bekerja dengan cara mencari nilai maksimal ya. PCIX, yaitu ini kelas CI ya. CI adalah kelas nilai terbesar yang disebut dengan maksimum posterior hipotesis dengan teorema Bayes. Jadi ini rumusnya, di mana probabilitas X terhadap kelas itu didapatkan dari probabilitas untuk setiap kelas ya dikalikan dengan probabilitas masing-masing kelas ya. Seperti itu ya. Kita langsung kayaknya lebih enak langsung ininya deh. Langsung contohnya. Oh ya, saya tanya dulu, ini teman-teman sudah pernah dapat naive Bayes atau belum di perkuliahan? Cek. Belum. Yang lain ada berapa orang di sini? 9. Ada 7 berarti. Yang lain bagaimana? Kalau Mbak Indri belum. Kita langsung ke contoh ya. Misalnya contohnya di sini nih. Jika seorang pelanggan baru, taruhlah namanya Mbak Lala. Ini ada data training ya. Ini saya anggap data training. Yang contoh pelanggan di sini ada, oh mau membeli komputer nih. Sorry. Bukan komputer sih. Iya, mau membeli komputer ya. Di situ ada atribut umur, kemudian income-nya atau penghasilan, kemudian apakah dia student atau tidak, kemudian apakah dia credit rating ini mungkin apa ya? Atau ini maksudnya apa? Maksudnya rating untuk fair sama excellent. Oh, kalau dia misalnya melakukan kredit nanti bagus nggak gitu penilaiannya ya, ibaratnya begitu ratingnya. Nah, dari sini ini ada sebuah data latih, kemudian dicari untuk menentukan prediksi ya. Misalnya ada data baru, seorang data baru, Mbak Lala memiliki nilai atribut umurnya kurang dari 30 ya, kemudian income-nya itu medium, kemudian dia students-nya yes, kemudian credit rating-nya itu fair. Nah, apakah Mbak Lala akan membeli komputer? Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, naive Bayes akan mengolah data ini sebagai data training yang digunakan untuk memprediksi ketika ada data tes baru dengan data seperti ini, apakah nanti kira-kira keputusan Mbak Lala akan membeli komputer atau tidak. Langkah penyelesaiannya dari rumus naive Bayes tadi ya, kita akan menghitung probabilitas X, ya dalam hal ini Mbak Lala tadi, dia masuk ke kelas yang mana ya. Yang pertama adalah yang dilakukan menghitung probabilitas kelas membeli komputer ya. Di membeli komputer di sini ada 2 kelasnya, no atau yes. Jadi kita hitung dulu probabilitas C1 itu yes, probabilitas C2 itu no karena terdapat 2 kelas ya. Kita hitung probabilitasnya didapatkan dari yang yes ya. Totalnya semuanya ada 14 ya. Totalnya 14, kemudian yang yes 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sehingga probabilitasnya adalah 9/14. Artinya dari kelas yes, dari data yang ada 14 tadi, data training, terdapat 9 orang yang memutuskan membeli komputer dari 14. Sisanya itu adalah 5 orang tidak membeli komputer. Nah, probabilitasnya kita hitung ya, menghasilkan 0,6 dan 0,3. Oke, sampai di sini paham? Bisa dipahami ya? Paham? Oke, bias Bu, gimana? Bisa atau nggak bisa tuh bias? Oh, cukup paham. Oke. Ya, oke, saya lanjutkan. Kemudian setelah yang kedua, hitung probabilitas bersyarat
untuk setiap kelas. Probabilitas bersyarat untuk setiap kelas, ya. Jadi di situ I-nya adalah yes dan no, ya. Jadi untuk setiap kelas, untuk setiap atribut juga, ya. Jadi kelas yes, kemudian kelas no. Nah, kelas yes kita hitung ya. Jadi yang kurang dari 30 umurnya misalnya ini khusus untuk yes, berarti kita cari nih yang yes-nya. Ya, umur dari kurang 30 berapa orang dihitung, yang cari dulu yang yes. Kurang dari 30, yang yes itu 1, kemudian 2, ya, ada 2. Berarti 2 per 9. Kemudian yang yes untuk medium. Kita fokusnya di sini ya, kan untuk kelas yes ya, berarti yang medium. 1, kemudian 2, 3, 4 ya. Ada 4, berarti 4 per 9. Begitu seterusnya ya, sampai sama juga dengan kelas no. Jadi kita melakukan hal yang sama, kita hitung di situ. Hasilnya ketemu ini. Itu langkah yang kedua, yaitu menghitung probabilitas bersyarat untuk setiap kelas dan untuk setiap atribut ya, seperti itu. Kelasnya yes dan no, dan untuk setiap atribut yaitu atribut age, income, student, dan credit rating. Kemudian yang ketiga, berdasarkan nilai probabilitas atribut tersebut, hitung semua atribut yang bernilai kelas yes dan kelas no. Jadi ini dikalikan ya. Dikalikan. Jadi hasilnya ini tadi 0,22 dikalikan 0,4 dikalikan 0,6 dikalikan 0,6 ya untuk yes. Begitu juga untuk no, hasilnya 0,04 dan 0,09 ya. Nah, selanjutnya berdasarkan nilai probabilitas maka kelas probabilitas atribut ya terhadap ya ini nih. Kita masukkan rumusnya 0,44 untuk C1 tadi kan yes ya, untuk C2 itu no. C1-nya 0,044 dikalikan probabilitas kelas. Probabilitas kelas itu yang yes tadi 9 per 14. Di sini 0,643. Oke. Begitu. Nah, hasilnya 0,028. Udah ketemu ya. Udah ketemu, ini baru sampai di sini. Kemudian penyelesaiannya, apakah Mbak Lala akan membeli komputer? Berada di kelas manakah Mbak Lala? Nah, kita bandingkan karena PX 1 dan terhadap PX 2 itu lebih besar ya. Lebih besar, C1 tadi kan yes. Kemudian C2 itu no. Kan lebih besar ya. Maka sampel X dapat diklasifikasikan ke dalam kelas C1 yaitu yes. Prediksinya Mbak Lala akan membeli komputer. Nah, kira-kira itu tadi penjelasan saya tentang naive bias. Ya, sekarang kita balik ke sini lagi. Nah, hampir sama kan ya? Cuman di sini kasusnya untuk bermain tenis. Ya, apakah Mas, ini yang di kalian apa share-nya? Cek. PPT, Bu. PPT yang dari ini ya? Dari diktinya. Oke. Oke, berarti nah ini contohnya ya. Ini contoh kasus yang ada di sini hampir sama yang tadi, cuman beda yang tadi membeli keputusan untuk apakah membeli komputer atau tidak. Kalau yang ini apakah memutuskan bermain tenis atau enggak ya, berdasarkan mungkin cuacanya ya, kira-kira nanti hujan apa enggak gitu. Jadi dia jadi enggak nih main tenis misalnya seperti itu ya. Di sini terdapat 14 data latih, sama juga 14 ya data latih yang memiliki 4 atribut. Tadi saya juga 4 atribut ya, contohnya. Nah, data latih ini terdiri dari 2 kelas, yaitu no dan yes. Berarti kan sama ya.
Oke, diperlukan klasifikasi untuk menentukan apakah kelas dari data uji bermain tenis atau tidak. Ya, langkahnya tadi yang pertama adalah menentukan probabilitas untuk masing-masing kelas. 9/14, 5/14 ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, menghitung probabilitas untuk masing-masing atribut dan juga masing-masing kelas, ya dihitung di sini semuanya ya. Setelah itu kita lihat ya, misalnya di sini ada data baru. Data barunya adalah outlook-nya sunny, temperaturnya misalnya cool, kemudian humidity high, wind-nya strong misalnya. Nanti kira-kira hasilnya apa? Nah, berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, pertama kita menghitung probabilitas untuk masing-masing kelas, kemudian menghitung probabilitas untuk setiap kelas dan untuk masing-masing atributnya, kemudian kita juga melakukan yang namanya probabilitas keduanya ya, kita kalikan, kita cari yang tertinggi dari dua kelas itu dibandingkan. Mana C1-nya apakah lebih besar daripada C2 atau sebaliknya. Nah, seperti ini juga. Diketahui Ps X, probabilitas X lebih kecil, maka label X adalah 0. Sehingga kalau ada data baru seperti ini, maka hasil prediknya adalah 0. Gitu. Langkah-langkahnya seperti yang ada di slide tadi ya. Itu. Kemudian ini hand-on-nya. Oh, hand-on-nya cuma ini ya. Kelebihan dan kekurangan naive Bayes. Naive Bayes itu bekerja lebih baik pada data training yang kecil. Ya, misalnya kecil. Proses pembangunan naive Bayes pada data numerik menjadi lebih rumit dan memungkinkan terdapat informasi yang hilang. Bersama juga ya sama yang tadi. Pada naive Bayes diasumsikan bahwa satu fitur dengan fitur lain saling independen. Hal ini mungkin tidak terjadi pada kasus nyata. Agak sedikit berbeda dengan regresi. Ya, regresi itu ada kemungkinan antara atribut X dengan atribut X yang lain itu berkorelasi. Tetapi di naive Bayes itu tidak diperhitungkan. Jadi berdiri sendiri. Jadi bisa jadi tidak ada hubungannya antara kelembapan udara misalnya dengan suhu gitu misalnya ya. Di naive Bayes akan dibuat seperti itu, padahal sebenarnya suhu itu mungkin dipengaruhi juga oleh kelembapan udara. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira kalau kita memilih algoritma ya menentukan mana yang paling tepat ya kita harus melihat juga ya hubungan dari masing-masing atribut, karena untuk naive Bayes itu memang cocok untuk fitur-fitur yang tidak ada hubungannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada SPM. SPM ini ide utama dari SPM ya adalah menemukan hyperplane yang terbaik yang memisahkan dua titik ya, dua daerah keputusan yang baik. Jadi hyperplane ini ditemukan di SPM, diilustrasikan dengan posisinya berada di tengah-tengah antara dua kelas ya. Antara dua kelas ya. Artinya jarak antara hyperplane dengan objek-objek yang berbeda dengan kelasnya diberi tanda biru dan bulat ya. Ini biru dan bulat. Kemudian dalam SPM, objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane itu disebut dengan support vector ya. Jadi objek yang disebut dengan support vector itu paling sulit untuk diklasifikasikan karena ini bisa jadi tumpang tindih atau overlap ya. Jadi sebenarnya hyperplane ini dibutuhkan untuk memisahkan dari jarak maksimum yang ideal. Nggak bisa juga kita selebar-lebarnya, nggak bisa juga kita sedekat-dekatnya ya. Karena apa? Ya ada beberapa banyak faktor yang harus diperhatikan.
sebenarnya di sini misalnya ya, ini contohnya yang merah ini tadi adalah supervektor yang melekat ya, yang hampir tumpang tindih dengan hyperplane. Jadi kalau ada data seperti ini, bisa jadi nanti bingung ya. Ini jangan-jangan nanti yang merah ini masuk ke kelas yang biru atau sebaliknya, sehingga hyperplane ini memisah secara tegas bahwa ini wilayah kelas A, ini wilayah kelas B, gitu, seperti itu ya. Jadi hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan sebagai pemisah antar kelas, ya. Kemudian ini untuk algoritma SVM. Ide fitur-fitur dari data dipetakan ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi menggunakan beberapa fungsi kernel ya. Ada linear, polinomial, kemudian sigmoid dan sebagainya ya. Hyperplane terbaik dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan jarak hyperplane dengan titik data terdekat. Titik data terdekat. Titik data terdekat berarti yang nempel di sini ya. Itu jarak maksimumnya. Tapi kalau ya tergantung datanya juga. Kalau terlalu lebar ya bisa juga ya nantinya ya. Itu. Ini tidak usah ya saya jelaskan rumus-rumus. Kemudian nilai C. Nilai C ini diperlukan ya untuk mengontrol trade-off antara margin error di dalam sebuah klasifikasi dan atau nilai kesalahan pada klasifikasi. Jadi ini parameter C ditentukan dengan mencoba beberapa nilai dan dievaluasi efeknya terhadap akurasi yang dicapai SPM ya, bisa menggunakan dengan cara cross validation. Jadi nilai C ini adalah untuk mengontrol trade off ya, artinya kesalahan error ketika kita menentukan hyperplane. Nah, nilai C yang terbaik harus dicari agar SPM terjadi keseimbangan antara jarak semaksimal dan kesalahan klasifikasi seminimal mungkin. Nilai C yang sangat tinggi, maka model akan menerima lebih banyak penalti ketika model gagal mengklasifikasikan data dengan tepat. Nilai C yang rendah, ya, model akan mentolerir data yang salah diklasifikasikan. Nanti kalau terlalu rendah nanti errornya juga terlalu tinggi ya. Seperti itu. Jadi memang ada caranya sendiri ya dalam melakukan menentukan parameter C. Kalau ini parameter Y, apa ya? Mohon maaf, ini saya kurang begitu jelas. Ini gambarnya tuh apa? Ini untuk mengidentifikasi kelengkungan yang tajam pada ruang dimensi yang tinggi. Maaf, ini saya kurang tahu apa hubungannya dengan SVM ya. Oke, kita lewati saja. Ini ada beberapa referensi yang bisa kita perdalam nantinya. Bisa Anda membacanya di sini. Mungkin saat ini dari kalian banyak yang belum mendapatkan beberapa materi. Saya pun juga begitu ya. Artinya apa yang saya sampaikan ke mahasiswa itu memang tidak semuanya, karena kebetulan cuman ada beberapa algoritma. Kalau di sini sepertinya lengkap semua disampaikan ya, semua algoritma klasifikasi ada 5, kemudian tadi regresi ya, klasifikasi ada 5, tapi mungkin untuk menghemat waktu juga karena waktunya dengan penelitian pelatihan sebesar ini waktunya cukup singkat ya. Jadi cuman 2 jam untuk membahas berapa hari ini kita ada 7 algoritma ya. Tadi yang regresi, kemudian klasifikasi dari KNN, kemudian SVM, kemudian naive Bayes, kemudian SVR ya, ada banyak ya seperti itu. Ini toolsnya untuk lab online-nya. Oke, kuis atau tugas dapat diakses melalui HTTP. Sepertinya setiap kali pertemuan selalu ada tugas ya Mas Adi ya? Iya, Bu, tugas mandiri. Tugas mandiri. Aduh, padahal seminggu 3 kali. Oh ya, yang hari Sabtu itu juga ada tugas juga nggak? Ada tugas ngeresum ya? Ada, Bu. Oke, berarti seminggu ada 4 tugas ya.
Targetnya minggu Termasuk depan. untuk progres TA-nya juga. Oke, ya banyak sekali ya. Oke, kira-kira demikian tadi penjelasan dari saya. Mungkin ada masih beberapa yang kurang karena mungkin keterbatasan knowledge saya juga, mohon maaf ya. Karena saya agak-agak lupa juga tadi menjelaskan hari ini kita belajar algoritma ada hampir 7 ya. Hampir 7 algoritma dalam waktu 2 jam. Biasanya kita belajar algoritma, satu algoritma itu 1 kali pertemuan ya. Ini ada 7 loh Mas Adi ya. Ya silahkan bagi ada yang mau berdiskusi atau mau ngobrol apa silahkan. Di handle dulu ya Mas Adi. Oh ya Mas Adi mau ini dulu present hand ons-nya dulu sebentar. Boleh Bu, siap. Oke, saya istirahat dulu ya. Minum-minum Siap, dulu Ibu. saya. Oke, teman-teman ya, tadi udah dapat pemaparan materi dari Bu Dia ya, tentang teori beberapa algoritma. Tadi ada algoritma untuk regresi nonlinear dan juga untuk yang klasifikasi. Oke, sekarang saya coba present ya, share screen. Izin konfirmasi apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Oke, siap. Terima kasih. Oke, untuk hands-on-nya, untuk file hands-on, silakan teman-teman bisa download di Spada ya. Di Spada di pertemuan ke-11. Pertemuan 11, contoh kasus seperti biasa. Ini ya. Silakan teman-teman download dulu. Sepertinya ini filenya cukup besar karena tadi saya juga download ada beberapa file gitu ya, cukup banyak. Oke, saya anggap teman-teman udah download dan udah masukin ke Jupyter-nya ya. Misalnya ini teman-teman udah inilah ya, udah apa namanya, udah paham gitu. Dari kemarin-kemarin udah ini apa namanya, untuk upload ke Jupyter gitu ya, udah paham. Oke, kita langsung saja masuk ke yang ini. File PIN yang pertama, contoh kasus pertemuan 11. Oke. Di sini ada beberapa yang sudah dijelaskan kemarin ya. Pertama dari dataset, kita mengimport library, terus kita ambil data iris ya yang kemarin, terus kita bagi datanya menjadi data data atribut dan data target. Di sini ada X dan Y, terus kita tampilin panjang data atau banyak data dari variabel X. Ini nanti ini ya yang menampung atributnya, data atribut, ada 150 data. Terus di sini kita coba tampilin 10 data pertama dari nilai X ini. Ini nilai-nilainya ya, ada 4 atribut atau 4 fitur. Kode ini kita coba jalanin untuk yang menampilkan 10 data pertama dari data target ya. Kita pakai variabel Y di sini untuk data targetnya. Kita coba jalanin dari atas. Ini sudah sempat kita bahas kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Kita rada cepat aja di sini. Di sini kita akan melakukan split data menjadi training dan testing sebanyak komposisi dengan komposisi 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Terus ini kita menerapkan default cross validation. Jadi di sini nanti dengan model di sini kita pakai model FVC ya, SVC. Kita menggunakan evaluasi ya. Untuk mengevaluasi model kita pakai default cross validation. Di sini key-nya, nilai K-nya itu adalah 5. Terus kita tampilin nilai akurasinya dari 5 itu. Terus kita tampilin rata-ratanya dari kelima partisi yang tadi sudah kita tentukan. Oke. Ini tadi belum saya run. Ya, sip. Sekarang masuk ke model klasifikasi. Kemarin di sini kita pakai logistic regression ya. Oke. Kita mulai bahas dari sini. Sebenarnya
teman-teman kalau misalnya untuk TA nih ya, untuk TA kan nanti ada masalah mungkin ada clustering atau kayak kemarin regresi linear untuk ini ya, masalah regresi, dan ini sekarang masalah klasifikasi gitu ya. Sebenarnya sudah ada banyak library-library yang disediakan oleh Python, jadi teman-teman tinggal perlu panggil aja library-nya, udah ada built-in function dari library yang digunakan gitu. Contoh di sini, kita pakai logistic regression ya, kita tinggal panggil fungsi logistic regression dari library scikit-learn. Terus ini kita import metrik ini digunakan untuk menghitung akurasinya ya. Jadi untuk menghitung akurasi kita pakai library juga, pakai fungsi metrik dari scikit-learn juga. Jadi udah modelnya kita tinggal panggil, terus nanti untuk menghitung akurasinya juga tinggal panggil aja. Jadi nggak usah perlu banyak kode untuk melatih model atau untuk mencari nilai akurasinya. Kita cukup pakai fungsi yang sudah built-in dari library gitu. Oke, di sini kita bikin objek ya, objek dari kelas logistic regression. Nama objeknya itu LR. Dari LR ini kita lakukan feed. Feed itu untuk proses ini ya, untuk melatih jaringan. Jadi untuk proses modelingnya gitu. Kita butuh dua parameter yaitu Xtrain dan Ytrain. Xtrain ini tadi data atribut ya, data atribut. Kalau Ytrain ini data targetnya. Ya, ini pakai yang train untuk yang training, bukan yang testing. Terus di sini kita lakukan prediksi ya. Kita bikin variabel namanya yPrediksi, kita pakai objek LR, terus kita pakai fungsi predict, kita kirimkan parameter namanya xtest ini untuk melakukan testing ya. Jadi dari nilai testing ini nanti kita untuk prediksinya seperti itu. Terus ini di kode ini kita akan melakukan sebuah ini ya, mengecek nilai akurasi berupa menggunakan fungsi metrik, terus kita pakai panggil fungsinya akurasi score. Terus ini kita ambil dua parameter ya, yaitu yTest dan yPredict. Sini-sini mungkin dia akan membandingin hasil parameter, bukan maksud saya hasil target ya, dari yang di testing dengan yang diprediksi seperti itu. Terus kita tampilin skornya. Akurasi dengan menggunakan logistic regression yaitu skor. Skor ini kita manggil variabel yang ini, gitu ya. Hasilnya adalah 0,95. Kalau kita jadiin persen ya 95%. Cukup tinggi ya untuk masalah regresi ini. Oke, kalau misalnya menurut saya kalau udah di atas 75% udah cukup lumayan baik gitu. Oke, kita lanjut ke SVM atau support vector machine. Oke, di sini sama kayak tadi ya. Kita tinggal panggil library-nya, namanya di sini SVC dari scikit-learn. Terus kita import metrik, fungsi metrik ini untuk mencari nilai akurasi dari scikit-learn juga. Oke, di sini kita coba bikin objek, instant objek dari kelas SVC. Dengan parameter kernelnya itu RBF, C-nya 1, gamanya 0,01. Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Budia ya teman-teman ya. Untuk kernel tadi ada banyak, nggak cuma RBF, ada linear, polinomial, dan lain sebagainya gitu. Oke, di sini kita coba fit dari objek SVM ini, kita coba fit untuk melatih jaringan dengan parameter Xtrain dan Ytrain. Kita kirimkan ke SVM itu untuk melatih data ini atribut dan data target yang untuk data trainingnya gitu. Terus ini kita lakukan prediksi dengan svm.predict, terus kita kirimkan parameter atau data Xtest-nya. Kita kirimin data atributnya ya, bukan data ininya, bukan data targetnya gitu. Jadi dari data Xtest ini, dari data atribut, dia bakal diprediksi nanti bakal ketemu Y-nya, bakal ketemu ininya, data targetnya seperti itu. Terus dari situ kita ini menghitung skor akurasinya, yaitu dengan membandingkan Y yang testing dengan Y yang diprediksi seperti itu. Nanti kita tampilin skornya untuk SVM yaitu sebesar 0,84 atau 84%, lebih tinggi yang tadi logistic regression. Jadi kita selanjutnya akan ke hyperparameter SVM. Saat menggunakan model SVM,
Beberapa parameter dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, antara lain kernelnya mungkin diubah. Tadi kan kernelnya ini kita pakai RBF ya. Di sini kita pakai linear, nilai C-nya atau nilai gamanya. Seperti itu. Ini di sini sama kayak tadi sebenarnya, cuma kita ubah ini kernel sama C-nya ya. Dan nilai-nilai gamanya kita nggak pakai gitu. Yang diubah berarti nilai kernel sama gamanya. Sama kayak tadi kita kita training, terus kita prediksi menggunakan data testing, terus habis itu kita cari skor akurasinya. Dari mana? Dari dengan cara membandingkan antara Y hasil testing dan Y prediksi, seperti itu. Terus kita tampilin skornya. Menggunakan SCVM ini dengan kernel linear ya, dia menghasilkan 0,97 atau 97%. Beda sama tadi. Tadi bedanya cuma di kernelnya sama gamanya ya, tapi skornya cukup terpaut jauh. Ini 84%, yang ini 97%. Hampir 13% sendiri jaraknya. Oke, di sini kita coba pakai kernel yang lain. Tadi sudah coba yang linear, sekarang pakai yang polinomial. Terus nilai gamanya sama, terus degree-nya 2. Sama kayak tadi kita fit juga untuk training, terus kita bikin prediksi, terus kita hitung skor akurasinya, terus kita tampilin seperti ini. Terus kita pakai yang lain, di sini ada, ini sama kayak tadi yang udah dijelasin ini ya, ini yang sama yang RBF tadi, yang pertama, yang ini itu sama aja. Kita skip, kita masuk ke decision tree. Oke, decision tree ini salah satu algoritma ini ya, klasifikasi ya teman-teman ya, yang cukup tua gitu, cukup lama gitu. Oke. Kita import decision tree classifier untuk melakukan klasifikasi. Kita tinggal import aja library-nya, nggak usah bikin metode, nggak usah bikin fungsi sendiri, kelamaan ya, belum itu benar juga. Kalau kita pakai tinggal import kan lebih cepat menghemat waktu gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngerjain TA, kalau pakai ini nggak apa-apa, pakai apa library yang ada, kita tinggal panggil-panggil aja, yang penting paham gitu. Oke, di sini kita punya variable dt, kita membuat instance class dari class decision tree classifier. Kita pakai dua parameter, maxdiff none dan min sample split 2. Di sini kita fit menggunakan data training, baik untuk data yang target maupun data yang atribut atau fitur. Terus kita lakukan prediksi menggunakan data testing. Dari prediksi itu nanti bakal kita dapatkan ini data targetnya seperti itu. Nanti kita bakal cek akurasinya dan membandingkan data testing dan data prediksi. Tentunya data target yang bukan data ini ya, atribut atau fitur. Terus kita tampilin skornya. Skor menggunakan decision tree ini 93%. Oke lah, cukup lumayan tinggi ya. Terus kita bikin selanjutnya itu hyperparameter decision tree. Saat menggunakan model decision tree, beberapa parameter dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, antara lain max diff-nya dan min sample split. Decision tree dengan maksimal kedalaman adalah 1, max diff-nya ini 1, dan minimal jumlah sampel untuk dibentuk layout baru adalah 2. Oke. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini bisa diubah-ubah, dimodif sendiri. Ke bawahnya ini sama. Untuk latih, untuk memprediksi, terus menghitung skor akurasinya. Kita bisa bisa bandingkan. Yang diubah cuma 2 parameter ini, tapi bisa dilihat untuk akurasinya. Padahal kita coba ngubah 2 ini doang. Yang tadinya maxdiff-nya none, min sample split-nya 2, jadi maxdiff-nya 1 dan min sample split-nya 2. Oh sama, yang beda cuma maxdiff-nya aja. Yang satu none, yang satu nilainya 1. Tapi kita bisa lihat nilai akurasinya sangat terpaut jauh. Ini hanya 93% sampai 93% ya, sangat baik untuk akurasi suatu klasifikasi. Tapi yang ini hanya 57%. Sangat jauh sekali ya. Padahal cuma ubah 1 baris kode aja. Bukan ganti 1 baris kode, cuma ganti nilainya aja. Tapi sangat berpengaruh seperti itu. Jadi teman-teman menjadi perhatian ini ya. Oke, lanjut kita masuk ke naive Bayes. Kita import ya kelas naive Bayes.
Di sini kita pakai library scikit-learn semua ya teman-teman ya, kelihatannya. Scikit-learn ini library-nya banyak sekali untuk klasifikasi, juga untuk menghitung nilai akurasi. Sebenarnya nggak cuma akurasi, nanti ada spesifikasi, recall, spesifikasi, terus ada lagi specificity, terus F1 score, pakai metrik ini. Oke, kita bikin objek ya dari kelas ini, Bernoulli NB. Kita fit, kita training, menggunakan algoritma naive Bayes, terus kita lakukan prediksi, terus kita cek skornya gitu. Kalau kita jalanin, oke, akurasinya sangat rendah ternyata teman-teman ya, cuma 0,28 atau 28% gitu. Oke, kita lanjut ke KNN. KNN juga ini salah satu algoritma klasifikasi. Kita ini ya, sama kayak tadi langkahnya tinggal import fungsinya dari scikit-learn, terus kita import metriknya, terus kita bikin instance dari kelas algoritma yang kita gunakan. Contohnya di sini kita bikin instance dari kelas K neighbor classifier, terus kita lakukan fit untuk melakukan training jaringan, terus kita melakukan prediksi dengan fungsi predik, terus kita cari nilai akurasinya, terus kita tampilin. Gitu. Hasilnya 95%. Jadi gampang ya teman-teman ya, kita dimudahkan kalau kita pakai ini apa namanya, kita pakai library. Sebenarnya kayak KNN, naive Bayes dan seterusnya kayak tadi itu SVM itu teorinya kan banyak teman-teman ya. Kalau misalnya kita buat secara manual bikin fungsi-fungsi tersendiri bakal banyak. Kita bikin script kode Python ya. Tapi dengan bantuan dari library scikit-learn ini atau biasa di sini pakai sklearn gitu ya. Kita cukup panggil aja fungsinya terus kita lakukan fit. Sudah selesai. Nggak perlu lama-lama. Yang lama itu di data preprocessing-nya gitu ya teman-teman ya. Kemarin, pekan kemarin kita udah bahas tentang data preparation. Ya. Oke, lanjut untuk yang regresi non-linear. Terus ini tadi. Oke, coba. Nah ini. Oke. Kita bahas tentang regresi yang non-linear. Kemarin kan kita sempat bahas tentang regresi yang linear ya teman-teman ya. Sekarang tentang regresi yang non-linear. Untuk teorinya sudah dijelaskan oleh Budiah tadi. Sekarang kita langsung lanjut ke hand-on materinya yang di Jupyter. Kita run aja seperti biasa. Ini kita mengimpor library yang diperlukan. Terus kita di sini ini ya, kita ada data ini. Kita jadikan NumPy untuk data X-nya, terus kita lakukan plotting. Plotting ini di sini untuk membandingkan antara dependent variable dan independent variable. Seperti ini untuk menggambarkan aja ya. Dia garisnya naik ke atas, trennya naik ke atas. Ini ada formula-formula yang tadi sudah ada di PPT juga ya teman-teman ya. Di sini sama, ini cuma diganti Y-nya aja ini untuk adjust slope dan intercept. Ini saya kurang paham ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja dulu wis. Di sini dia lihat dari garisnya dia mengikuti ini ya, mengikuti datanya, dia melengkung gitu nggak lurus. Tadi kan lurus ini. Oke, kita lanjut kuadratik. Saya juga udah paham ini maksudnya gimana. Kita jalanin aja untuk kuadratik, terus eksponensial, ini formulanya kita jalanin. Oke, seperti ini grafiknya. Ada logaritmik. Oke. Ini saya rasa udah jadi jelasin di PPT teman-teman ya. Saya di sini menjalankan kodenya aja. Saya juga jujur kurang paham juga ya teman-teman ya soal ini ya. Oke, ini sigmoid atau logistik. Nah, fungsi sigmoid. Kita jalanin, terus ada contoh regresi non-linear. Oke, sebagai contoh kita akan mencoba dan menyelesaikan model non-linear ke titik data yang disebut dengan PDB Tiongkok dari tahun 1960 hingga 2014. Ini PDB mungkin pendapatan negara Tiongkok mungkin ya teman-teman ya. Saya tidak paham ini PDB artinya apaan. Kita mengunduh kumpulan data dengan 2 kolom. Yang pertama, 1 tahun antara, kita mengunduh kumpulan data dengan 2 kolom. Yang pertama, 1 tahun antara
1960 dan 2014. Yang kedua, pendapatan domestik bruto tahunan Cina yang sesuai dengan dolar AS untuk tahun ini. Oke, seperti biasa kita panggil library Nampi dan Panda, terus kita ini ya. Oh, ini untuk mendapatkan datasetnya. Sepertinya di sini kita pakai API atau apa ini ya. Oke, di sini karena kita udah ada datasetnya, kita tinggal panggil aja pakai fungsi read.csv. Kita tampilin 10 data pertamanya ini pakai df.head. Ini untuk datanya. Cuma ada dua ini ya teman-teman ya, ada dua kolom year dan value. Memplot dataset. Dari dataset ini kita coba plotting, bikin visualisasinya. Di sini untuk nilai sumbu X-nya yaitu year atau tahunnya. Terus yang sumbu Y ini yaitu GDP-nya. Pendapatannya seperti itu. Ini grafiknya seperti ini. Oke, terus kita lakukan pemilihan model. Oke, ini kita run aja, kita lanjut pembuatan model. Di sini kita ada fungsi ya. Ini kalau ini fungsi kita bikin sendiri nih. Menggunakan fungsi def. Nama fungsinya sigmoid dan parameter ini. Ups, oke. 3 parameter ada X, beta 1 dan beta 2. Terus kita ke bawah, kita definisikan nilai beta 1 dan beta 2, terus kita lakukan prediksi dengan memanggil fungsi yang dari kita buat ini. Dengan cara mempassing atau menginputkan parameter is data beta 1 dan beta 2. Terus kita lakukan plotting. Ini hasilnya. Saya kurang paham ya teman-teman ya, ini untuk maksudnya menginterpretasikan ini gimana itu maksudnya gitu. Nah, kita next saja. Tugas yang harus dilakukan adalah menemukan parameter terbaik untuk suatu model. Lakukan normalisasi X dan Y jika diperlukan. Di sini oke, kita menggunakan normalisasi ya. Kita menormalisasi data biar dia ranknya mungkin tidak terlalu jauh gitu ya, biar dia ranknya ke skala tertentu, mungkin X-1 sampai 1 dan seterusnya. Terus sini kita lakukan pencocokan kurva, teman bisa coba sendiri. Terus sini kita pakai plotting. Oke, ini saya kurang paham ya teman-teman ya. Ini ya seperti ini. Silakan teman bisa dicoba lagi di rumah untuk plottingnya. Ini untuk yang regresi non linear. Kita lanjut untuk yang ke klasifikasi. Wait. Oh bukan, regresi masih regresi, tapi pakai support vector regression. Ini tadi saya sempat baca sekilas ya teman-teman ya. Ini sepertinya sudah kita bahas kemarin yang hubungan beberapa atribut dengan emisi gas karbon dioksida ini. Ini sama seperti kemarin. Ini sama ya teman-teman ya, sama seperti yang kemarin. Ini intinya tentang hubungan ini ya, regresi antara beberapa atribut seperti ukuran engine-nya, terus silindernya, terus konsumsi bahan bakar terhadap emisi gas karbon dioksida. Ini kemarin sempat kita bahas. Jadi menurut saya kita skip aja karena udah dibahas kemarin ya. Ini sama kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada klasifikasi. Di sini ada 3 ini. Ada KNN, SVM, dan decision tree. Kalau tadi SVR itu untuk regresi, yang sekarang SVM untuk yang klasifikasi. Oke, kita coba buka nih. Banyak ini ya teman-teman ya, banyak apa namanya, banyak library dalam sekali pertemuan ya. Pusing, banyak algoritma maksud saya. Oke, sekarang yang pertama dulu nih, kita pakai KNN. Mohon konfirmasi teman-teman ya, apakah suara saya masih terdengar? Tokennya udah ini bicara banyak, enggak terdengar atau sinyal saya. Gimana teman-teman? Masih Mas, masih kedengaran di saya. Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Tokennya Yang lain tiba-tiba mana sinyal suaranya? saya. Suara yang lain mana nih? Ayo bangun.
Udah mau maghrib ini. Oke, tinggal 7 menit lagi ya teman-teman ya. Kita rada cepat aja untuk teorinya itu udah dibahas sama Budia. Di sini kita tinggal jalanin kodenya aja. Oke, di sini kita import library. Terus di sini kita ini ya, menampilkan data. Kita panggil datanya untuk dijadikan data frame menggunakan fungsi read CSV dari library Pandas. Oke, kita tampilin menggunakan df.head. Ini ya, ada beberapa atribut nih. Dari region sampai seterusnya sampai cascade. Oke, kita melakukan visualisasi dan analisis terhadap data. Di sini kita ambil variabel cascade ya, bukan variabel kolom cascade dari data frame tadi yang sudah kita buat. Kita tampilin value count-nya. Jadi di sini kan value-nya ada 1, 4, 3 dan seterusnya. Jadi dia menghitung yang value-nya 3 itu ada berapa sih, yang value-nya 1 ada berapa dan seterusnya gitu. Terus kita bikin plotting, membuat histogram dari kolom age ya, dari kolom age ini kita histogram kolom age-nya. Terus kita feature set. Kita di sini coba ini ya, df.column ini untuk menampilkan kolom-kolom yang ada dalam dataset. Di sini ada region, ada tenure, ada age, ada marital dan seterusnya ini, nama-nama kolomnya ini. Terus di sini kita oke. Kita bikin variabel x, isinya itu data frame dari kolom region sampai yang terakhir reside, yang cascade ini nggak dimasukin. Ya, terus kita tampilin dari data x ini data baris 0 sampai baris 5. Seperti itu. Terus kita tampilin value-nya. Dari df.value saya tampilin nilai y-nya. Maaf, ini y tadi ini variabel yang kita bikin sendiri ya. Isinya itu dari mana? Dari data frame, tapi yang kolomnya kolom cascade. Kita coba tampilin datanya dari baris 0 sampai baris ke 5. Seperti itu, 5 data. Terus kita lakukan normalisasi. Di sini kita normalisasi menggunakan standar scalar ya. Sebenarnya saya juga ada bingung ini kalau pakai standar scalar ini masuknya standarisasi atau normalisasi. Tapi kalau setahu saya kalau standar scalar ini masuknya standarisasi. Fungsinya sama. Kalau normalisasi kan biasanya kita pakai fungsi ini ya teman-teman ya, pakai fungsi min max. Dia ke skala tertentu, misal rank min 1 sampai 1. Tapi kalau pakai standar scalar untuk standarisasi biasanya dia bukan ke rank-nya, tapi untuk membuat rata-ratanya dia jadi 0 dan dengan nilai standar deviation-nya yaitu 1. Jadi distribusi normal gitu. Itu bedanya untuk normalisasi sama standarisasi. Setahu saya seperti itu teman ya. Kita pakai standar scalar, kita fit transform, ini maksudnya untuk proses ini ya. Proses fit ini untuk menghitung ininya, menghitung min dan standar deviasi dari masing-masing kolom, terus di transform ini kita aplikasikan ke data-data kita seperti itu. Setelah itu kita tampilin 5 baris pertama setelah data di standarisasi. Ya teman-teman ya, ini bisa dilihat ini data sebelum di standarisasi seperti ini datanya. Setelah data kita di standarisasi hasilnya seperti ini. Itu. Terus kita coba ini train test split ya untuk untuk splitting data. Kita bikin ada x-train dan x-test, y-train dan y-test. Intinya kita membagi data menjadi 2 jenis data ya, yaitu untuk data training untuk pelatihan proses pelatihan model, terus testing untuk yang akan diujikan terhadap data testing gitu. Oke. Di sini kita punya data training sebanyak 800 data, terus untuk testingnya ada 200 data, seperti itu. Testing sesi ini 0,2 teman-teman ya, maksudnya berarti untuk yang data testing itu 20%, otomatis untuk data training sisanya 80%. Kita coba klasifikasi menggunakan KNN, Canary Snakebird. Sama kayak tadi kita import dari library scikit-learn, terus kita lakukan training dengan nilai K-nya 4.
kita training dengan fungsi fit ini ya teman-teman ya. Fungsi fit untuk training kita masukin datanya, data trainingnya ya, untuk X dan Y-nya. X ini yang tadi untuk yang atributnya, yang Y ini untuk yang targetnya. Oke. Terus kita lakukan prediksi menggunakan ini atribut, bukan atribut, apa namanya, variabel yang kita buat yaitu naik. Kita lakukan prediksi dengan memasukkan atau mempasing data testingnya. Kita passing data fiturnya, terus nanti dengan fungsi predik kita akan dapatkan data targetnya. Gitu. Kita tampilin data targetnya yaitu 50 baris pertama ini hasilnya seperti ini. Terus kita dari model yang sudah dibuat, kita lakukan evaluasi ya. Di sini kita akan mengetahui nilai akurasinya dengan menggunakan metrik, fungsi metrik dari scikit-learn, sama seperti tadi. Ini fungsi untuk untuk menghitung akurasi dari data set trainingnya, terus ini untuk menghitung akurasi dari data testingnya. Kita lihat ini akurasinya cuma 54% dan 32%, cukup rendah ya. Kalau misalnya akurasinya segitu, tidak disarankan untuk digunakan. Mending cari yang lain datanya, atau mungkin dilakukan pre-processing lebih baik gitu teman-teman. Ini di sini what about other K ya, di sini mungkin dia mencoba menggunakan nilai K yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini mungkin di sini sama kayak tadi kita melakukan apa namanya, melakukan klasifikasi, tapi kan tadi kan nilainya K-nya 4 ya teman-teman ya. Di sini mungkin dengan nilai K yang berbeda-beda mungkin ya. Terus dari situ kita tampilin akurasinya dari masing-masing nilai K. Itu. Kita lanjut modeling akurasi for different number of neighbor. Di sini kita menggunakan ini ya, plotting antara number of K dan akurasi. Jadi hubungan ya, kayak hubungan nilai K terhadap nilai akurasi di sini. Apakah kalau nilai K-nya makin besar, akurasinya makin tinggi, dan seterusnya seperti itu. Tapi ini ya tidak juga nih, dia plottingnya dia nggak naik, nggak turun ya, jadi dia nggak tentu gitu. Oke, di sini kita menggunakan akurasi dengan nilai K 9. Oke, ini dengan nilai K-nya 9, akurasinya 0,34. Oke, ini untuk yang KNN. Bisa ini lagi teman-teman ya, untuk dipelajari lagi di rumah. Ini hanya sekilas saja karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan. Ini sebenarnya tinggal ada 2 nih teman-teman ya, ada SVM dan decision tree klasifikasinya. Tadi sebenarnya udah ada rangkumannya di ini ya, contoh kasus 11 ini. Mana tadi? Yang ini udah ada rangkumannya. Cuma mungkin ini di sini tuh yang lebih detailnya gitu. Untuk yang secara simpelnya udah ada di ini yang contoh kasus pertemuan 11 ini udah dijelasin, ini yang KNN, ini yang naive Bayes, ini yang decision tree seperti itu. Untuk masing-masing detailnya ada di folder klasifikasi, ada 3. Permisi Bu Dia, ini udah jam 17.32, ataukah dilanjut yang 2 algoritma lain atau cukup saja ya Bu ya? Saya rasa cukup aja Mas. Nanti biar rekan-rekan mencoba sendiri ya yang lainnya. Karena memang satu kali pertemuan kita banyak sekali algoritmanya. Ya cukup waktunya juga. Tadi saya juga, jadi apa yang sudah saya pelajari, yang udah itu agak lupa juga. Ternyata satu kali pertemuan kita hampir 7 apa 6 algoritma ya. Jadi kemana-mana gitu loh, maksudnya jadi nggak kurang fokus juga ya. Mudah-mudahan tadi saya berusaha menjelaskan ya, mudah-mudahan bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan ya. Begitu juga dengan Mas Adi tadi, terima kasih cukup berusaha menjelaskan satu persatu dari berbagai macam algoritma tadi ya. Masih ada berapa tadi Mas? 2 apa 3? Ada 2 Bu. Ada 2 ya. Nanti silakan itu bagian teman-teman ya mencoba sendiri dalam bentuk code ya, bisa Anda coba di running ya. Sebenarnya itu code-nya sepertinya tidak ada yang salah ya Mas, tinggal kita running aja, oh maksudnya ini gitu. Dihubungkan dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya cukup Mas, saya rasa sudah jam
5:30, habis ini kita lanjut lagi untuk sesi malam ya. Sampai jam 9:30 kita simpan energi dulu. Baik, Bu, siap. Silakan Mas Tadi. Oke, terima kasih ya teman-teman ya untuk kehadiran hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Budi atas pemaparan materinya. Demikian pembahasan materi hari ini ya teman-teman ya, tentang membangun model 2 yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Mardia. Karena waktunya sudah selesai, mari kita tutup pertemuan sore ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Sebagai reminder ya teman-teman ya, jangan lupa kerjakan tugas pertemuan 11 karena di setiap pertemuan ada tugas dan juga untuk tugas yang lainnya. Silakan cek di Sepada. Kita bertemu besok di hari Rabu di jam yang sama dengan materi lanjutan yaitu membangun model 3. Oke, kita cukupkan ya teman-teman ya. Kita akhiri pertemuan sore ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua, semangat semuanya ya. Besok kita ketemu lagi.